Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di channel Nasrul in the House. Oke, di video kali ini kita akan membahas seorang tokoh besar dari Jerman. Ia adalah salah satu ilmuwan sekaligus sastrawan yang menginspirasi saya. Dia adalah novelis, sastrawan, humanis, ilmuwan, dan filsuf Jerman, Johann Wolfgang von Goethe. Pada abad ke-17 saat benua Eropa terjadi perang perebutan wilayah dan kompetisi kemakmuran, peristiwa-peristiwa itu sekaligus juga banyak menginspirasi dan melahirkan banyak karya-karya sastra yang terkenal hingga sekarang. Jerman sendiri memiliki sederet nama sastrawan yang karya-karyanya terkenal di penjuru Eropa dan bahkan hingga dunia. Salah satu sastrawan kebanggaan Jerman ini adalah Johann Wolfgang von Goethe. Goethe adalah salah satu dari tokoh terpenting dalam dunia sastra Jerman dan neoklasisme dan romantisisme Eropa pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Ia adalah pengarang Faust dan Zur Farbenhell tentang teori warna, serta merupakan inspirasi bagi Darwin dengan penemuan terpisahnya terhadap tulang rahang dan fokus kepada evolusi. Bagi dunia psikologi, ia juga merupakan inspirasi bagi Sigmund Freud hingga masuk ke sekolah kedokteran. Pengaruh Goethe tersebar di sepanjang Eropa dan selama seabad ke depan, karyanya merupakan sumber inspirasi utama dalam musik, drama, dan puisi. Nama Goethe diabadikan menjadi nama universitas negeri di kota kelahirannya, Universitas Goethe Frankfurt. Banyak orang mengenal Goethe sebagai nama dari pusat kebudayaan Jerman yang ada di beberapa negara di dunia, yaitu Goethe Institute. Perjalanan hidupnya, Goethe dilahirkan pada 28 Agustus 1749 di kota Frankfurt sebagai anak sulung dari 8 bersaudara, namun hanya dia dan adik perempuannya yang bertahan hidup. Goethe dilahirkan dari keluarga terpandang di Frankfurt, Jerman. Sampai umur 16 tahun, Goethe mendapatkan asupan pendidikan di dalam rumahnya. Orang tuanya adalah tokoh terpandang dan kaya hingga mampu memberikan kualitas pendidikan yang sangat bagus dibanding teman-teman sebayanya. Dia belajar berbagai bahasa Itali, Ibrani, Inggris, Latin, juga mendapatkan pelajaran tentang kitab Injil, demikian juga musik dan menggambar. Goethe sangat berbakat di bidang seni, namun ayahnya menginginkannya untuk dapat menjadi pengacara dan ahli hukum seperti dirinya. Yang pada akhirnya Goethe mendapatkan kedua-duanya, yaitu menjadi pengacara dan seniman, sastrawan juga filsuf. Ayahnya adalah Johann Caspar Goethe, seorang ahli hukum, cendekiawan, pecinta seni dan ilmu pengetahuan yang kaya raya. Sejak kecil Goethe tidak pernah masuk ke dalam sekolah umum, tetapi dia belajar di rumah oleh guru privat dan ayahnya sendiri. Pada usia 8 tahun, Goethe mulai menulis puisi dan dia menunjukkan ketertarikan pada teater, sehingga ayahnya rutin mengadakan pertunjukan teater boneka di rumahnya. Goethe sering disebut sebagai seorang polimet, yang artinya menguasai, mengerti, menjadi ahli, berkarya akan banyak hal penting. Karya-karya Goethe melingkupi bidang puisi, drama, sastra, teologi, filsafat, dan ilmu pengetahuan atau ilmu alam, seperti teori warna dan morfologi tumbuh-tumbuhan. Salah satu magnus opus yang penting adalah drama 2 bagian, yaitu novel Faust. Di usia 16 tahun, Goethe mulai berkuliah di jurusan hukum Universitas Leipzig, namun lebih banyak menghabiskan waktu untuk melukis dan menulis sastra. Pada tahun 1767, dia menerbitkan kumpulan puisinya yang pertama, yaitu Annette, kekasih Goethe di Leipzig. Kemudian puisi bergaya Rokoko diterbitkan secara anonim. Tahun 1768, Goethe kembali ke Frankfurt karena menderita sakit dan ayahnya kurang puas dengan perkembangan sekolah Goethe. Pada tahun 1770, Goethe kembali mempelajari hukum di kota Strasbourg dan lulus dengan gelar Lieutenantius Juris, sepadan dengan gelar doktor saat ini.
Ketika Goethe berkuliah di Strasbourg, dia bertemu dengan Johann Gottfried Herder, yang kita tahu semua dia adalah seorang teologi, filsuf, budayawan, dan kritikus seni terkenal pada masa itu. Herder membuat Goethe menjadi pribadi yang terbuka pada keberagaman dunia sastra, berbagai genre dan sastra semua bangsa. Sebagai salah satu penggerak penting kesastraan Jerman, Goethe bersama dengan Schiller melahirkan klasik Weimar, sebuah gerakan kesastraan abad ke-18-19. Di usia 21 tahun, Goethe kembali ke Frankfurt dan bekerja sebagai pengacara. Ia juga mulai bergaul dengan kalangan sastrawan dan budayawan, hingga akhirnya menerbitkan drama Gotts von Belgichen, tokoh sejarah abad ke-16 yang dianggap sebagai revolusi sastra. Goethe dan Herder juga dikenal sebagai penggerak utama aliran Sturm und Drang, yaitu badai dan desakan. Pada tahun 1774, Goethe mendapatkan tawaran sebagai pejabat Kohertogan di kota Weimar dari Karl August. Sejak November 1775, Goethe melakukan tugasnya dengan baik dan akhirnya menjadi Perdana Menteri dengan gelar kebangsawanan. Selama 10 tahun pertama menjadi politikus, Goethe hanya sempat meluangkan waktu untuk menulis puisi dan sisanya diberikan untuk ilmu alam, khususnya ilmu biologi anatomi. Pada tahun 1784, dia menemukan sebuah tulang kecil pada kepala manusia yang mengejutkan para ahli karena dulunya tulang tersebut dianggap hanya ditemukan pada hewan. Pada tahun 1786, karena jenuh akan tugasnya, Goethe meminta cuti kepada Karl August untuk pergi ke Italia. Dalam kurun waktu 2 tahun, Goethe mempelajari kesenian dan arsitektur klasik dari zaman Romawi dan Yunani serta Renaissance. Di Italia, Goethe menulis beberapa karya antara lain Iphigenie auf Tauris, Ifigenia di Semenanjung Tauris, atau kemudian drama Egmont, drama sejarah Torquato Tasso, dan kumpulan puisi Römische Elegien atau elegi-elegi Roma. Perjalanan Goethe di Italia banyak mempengaruhi aliran zaman klasik Jerman yang dipelopori oleh Goethe. Pada tahun 1788, ketika Goethe kembali ke Weimar sebagai menteri, dia memutuskan untuk menangani bidang budaya dan ilmu pengetahuan. Selain itu, dia juga menjadi pemimpin dan sutradara teater Kohertogan, inspektur lembaga kesenian dan ilmu pengetahuan di Weimar, di kota Universitas Jena. Pada tahun yang sama, dia bertemu dengan Christian Vulpius yang setahun kemudian melahirkan August, anak dari Goethe. Pada tahun 1806, Goethe resmi menikah dengan Christian dan mereka hidup berdampingan hingga istrinya meninggal pada tahun 1815. Selanjutnya, Goethe bertemu dengan Friedrich von Schiller dan bersama-sama menulis kumpulan epigram berjudul Schenien dan Tabulae Votivae. Goethe dan Schiller merupakan puncak zaman klasik Jerman, hingga Schiller meninggal pada tahun 1805. Karya-karya yang ditulis oleh Goethe adalah novel trilogi Wilhelm Meister, kemudian epos satiris Reineke Faust, dan karya-karya ilmiah Metamorphose der Pflanzen, yaitu metamorfosis tumbuh-tumbuhan, kemudian Beitschak zur Optik, sumbangan pada ilmu optik, dan Farbenlehre atau teori warna. Pada usia 66 tahun, Goethe melepaskan jabatan terakhirnya sebagai pemimpin teater Kohertogan. Kemudian dia hidup bersama putranya dan dirawat oleh menantunya. Pada masa tuanya, Goethe masih sempat menulis autobiografi dirinya. Dichtung und Wahrheit, Fiksi dan Kebenaran, West-Östlicher Divan, Diwan Barat dan Timur, dan Faust adalah salah satu drama panjang terpenting dalam dunia sastra. Pada tahun 1822, Goethe mengalami serangan jantung dan selama 1 tahun sakit-sakitan. Setelah itu, pada tahun 1828, Karl August, teman sekaligus pendukung Goethe, meninggal dunia. Diikuti dengan meninggalnya August, putra tunggal Goethe, dalam perjalanan ke Italia pada tahun 1830.
Hal ini membuat Goethe semakin merasa kesepian dan terus sakit-sakitan. Di akhir hidupnya, Goethe mengalami serangan jantung dan meninggal dunia pada 22 Maret 1832 di Weimar dan dikuburkan di samping makam sahabatnya yaitu Friedrich Schiller. Itulah cerita tentang Goethe. Adapun karya-karyanya yang paling terkenal seperti Faust, The Sorrow of Young Werther, kemudian novel trilogi Wilhelm Meister. Ya, bagi saya sendiri karya-karya itu sangat menarik ya, meskipun kontroversial. Seperti novel The Sorrow of Young Werther, itu pernah dicekal dan tidak boleh terbit di Eropa karena pernah menjadi pemicu gelombang bunuh diri massal ya. Tetapi bagi saya sangat menarik. Oke guys, begitulah video kali ini. Semoga bisa menjadi pengetahuan baru dan memperkaya perspektif kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.